Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki fase yang jauh lebih matang dan brutal dibandingkan tahun-tahun awal konflik. Memasuki awal 2026, peran ini tidak lagi sekedar soal pergerakan pasukan atau perebutan kota, melainkan tentang daya tahan nasional, kedalaman industri militer, dan kemampuan mengelola konflik berkepanjangan di bawah tekanan internasional yang luar biasa. Dalam konteks inilah, Rusia menunjukkan pendekatan yang semakin terstruktur, dingin, dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan yang sering kali luput dari sorotan karena tidak selalu terlihat dramatis di peta. Di garis depan, pertempuran berlangsung dengan intensitas tinggi namun relatif stabil. Front timur dan selatan Ukraina berubah menjadi arena perang atrisi, di mana setiap meter wilayah yang dipertahankan dengan biaya besar. Rusia tidak terburu-buru memaksakan terobosan besar, melainkan memilih menekan secara konstan melalui artileri, drone, dan infanteri berlapis. Strategi ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang realitas perang modern. Kemenangan tidak selalu datang dari manuver cepat, tetapi dari kemampuan menguras kekuatan lawan secara perlahan hingga batas maksimalnya tercapai. Dalam perang seperti ini, konsistensi seringkali lebih menentukan daripada kecepatan. Tekanan Rusia di sektor Donetsk, Zaporizhia, dan sebagian Kharkiv memperlihatkan pola yang berulang namun efektif. Ukraina dipaksa mempertahankan garis yang panjang, sementara Rusia dapat memusatkan daya tembak di titik-titik tertentu sesuai kebutuhan operasional. Kondisi ini menguntungkan pihak yang memiliki cadangan personel, amunisi, dan logistik yang stabil. Disinilah Rusia tampak percaya diri. Terlepas dari sanksi dan tekanan global, Moskow masih mampu menjaga ritme operasi militernya tanpa gangguan signifikan, sebuah indikator penting dari ketahanan negara dalam perang jangka panjang. Salah satu elemen yang paling menarik perhatian dunia dalam eskalasi terbaru adalah penggunaan kembali rudal balistik Iskandar-M. Pada awal Januari 2026, Rusia meluncurkan sekitar 8 unit Iskandar dalam satu rangkaian serangan besar yang juga melibatkan ratusan drone dan rudal lainnya. Jumlah ini mungkin terlihat terbatas, tetapi justru disitulah pesan strategisnya. Rusia tidak menggunakan Iskandar untuk pertunjukan kekuatan semata, melainkan sebagai alat presisi untuk menghantam target bernilai tinggi dan memaksa lawan bereaksi. Iskandar dirancang bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi untuk menciptakan dilema. Kecepatan tinggi, lintasan manuver, dan akurasi presisinya membuat rudal ini sulit dicegat. Setiap peluncuran memaksa Ukraina mengerahkan sistem pertahanan udara terbaik yang mereka miliki, sistem yang mahal, terbatas jumlahnya, dan sangat bergantung pada pasokan barat. Dengan kata lain, satu rudal Iskandar bukan hanya serangan fisik, tetapi juga serangan ekonomi dan psikologis. Rusia tampaknya memahami betul dinamika ini dan memanfaatkannya secara terukur. Dampak serangan tersebut terasa hingga jauh dari garis depan. Infrastruktur energi Ukraina kembali mengalami gangguan, pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah, dan sistem pemanas di tengah musim dingin menjadi isu kritis. Bagi masyarakat sipil, ini adalah tekanan berat. Namun dari sudut pandang militer Rusia, efek ini bersifat strategis. Dengan mengganggu infrastruktur vital, Rusia tidak hanya melemahkan kemampuan militer Ukraina, tetapi juga memaksa pemerintah Kiev mengalokasikan sumber daya besar untuk pemulihan, alih-alih memperkuat front. Ukraina sendiri secara terbuka mengakui bahwa serangan balistik Rusia, khususnya Iskandar, merupakan ancaman serius. Pernyataan resmi Kiev berulang kali menekankan perlunya tambahan sistem pertahanan udara dari barat. Ini mencerminkan satu realitas penting. Rusia masih memiliki keunggulan tertentu dalam spektrum serangan jarak jauh. Setiap kali Ukraina meminta bantuan tambahan, itu sekaligus menjadi pengakuan bahwa tekanan Rusia efektif dan berkelanjutan. Reaksi dunia internasional pun tidak terelakkan. Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa mengecam keras penggunaan rudal balistik Rusia dan menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya. Sanksi tetap dipertahankan, bantuan militer kembali dijanjikan, dan pernyataan politik terus bermunculan. Namun di lapangan, operasi Rusia tetap berjalan. Kecaman diplomatik tidak secara langsung menghentikan artileri, drone, atau rudal.
Ini menunjukkan kesenjangan antara tekanan politik global dan realitas militer di medan perang. Menariknya, tidak semua negara mengambil sikap yang sama. Sejumlah negara di luar blok barat memilih pendekatan lebih netral, menyerukan deeskalasi dan dialog, sambil mencermati bagaimana Rusia mampu mempertahankan kapasitas militernya di tengah isolasi ekonomi. Bagi banyak pengamat global, konflik ini telah menjadi studi kasus tentang seberapa jauh sebuah negara besar dapat bertahan dan beradaptasi di bawah tekanan internasional yang belum pernah terjadi. Jika ditarik lebih jauh, strategi Rusia dalam konflik ini menunjukkan transformasi penting dalam cara mereka berperang. Rusia menggabungkan perang darat bertahap, dominasi artileri, penggunaan drone dalam skala besar, dan serangan presisi jarak jauh. Pendekatan ini menuntut koordinasi tinggi dan fondasi industri militer yang kuat. Fakta bahwa Rusia masih mampu memproduksi dan mengerahkan sistem kompleks seperti Iskandar secara berulang menunjukkan bahwa basis industrinya belum lumpuh meskipun berada di bawah sanksi berat. Pada akhirnya, perang Rusia-Ukraina kini lebih menyerupai ujian ketahanan daripada adu kecepatan. Garis depan mungkin tampak stagnan di peta, tetapi tekanan yang terjadi di balik layar terus meningkat. Rusia dengan pendekatan yang terukur dan penuh perhitungan tampaknya berusaha memastikan bahwa konflik ini berlangsung dalam tempo yang dapat mereka kendalikan. Setiap serangan, setiap tekanan logistik, dan setiap peluncuran Iskandar bukan hanya langkah militer, tetapi juga pesan strategis bahwa Moskow masih memiliki ruang gerak dan kartu penting dalam konflik berkepanjangan ini. Selama dinamika ini tidak berubah, perang akan terus berlanjut sebagai pertarungan daya tahan, dan Rusia jelas tidak datang tanpa persiapan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.